Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afianto Pandi Pratama dengan NIM 19517555 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi kas. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas meliputi uang logam, uang kertas, dan cek yang diakui oleh masyarakat umum, dan sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat penukaran terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. Sifat atau karakteristik kas. 1. Kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif. 2. Kas mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangan. Kas bisa dipakai sebagai sebuah basis perhitungan dan pengukuran. Pengendalian kas dibagi menjadi 6, yaitu 1. Memisahkan fungsi penyimpanan, pencatatan, dan otorisasi kas untuk menghindari penyalahgunaan kas. 2. Menggunakan sistem impres atau dana cepat untuk dana kas kecil. 3. Melakukan perhitungan kas secara mendadak pada waktu tertentu. 4. Menyetorkan penerimaan kas ke dalam bank setiap hari. 5. Menyimpan kas yang belum sempat disetorkan ke bank. 6. Melakukan rekonsiliasi bank. Dana kas kecil atau petri kas merupakan dana yang disisihkan untuk membayar pengeluaran rutin perusahaan yang jumlahnya tidak terlalu besar atau tidak harus mengeluarkan cek. Dana kas kecil terdapat dua sistem, yaitu 1. Sistem dana tetap atau impres sistem. 2. Sistem dana berfluktualisasi atau fluktualisasi sistem. Dana sistem berfluktualisasi atau fluctuating system, yaitu sistem kas kecil di mana pengisian kas kecil dilakukan dalam jumlah yang tidak teratur dan tidak didasarkan oleh kas keluar. Pada saat pengeluaran kas kecil yang terjadi, langsung dicatat dengan mengkreditkan akun kas kecil. Sistem dana tetap atau impres system, yaitu sistem kas kecil di mana pengisian kas kecil didasarkan pada jumlah pengeluaran di bukti kas keluar kas kecil. Pada saat transaksi terjadi, tidak dilakukan pencatatan atas bukti transaksi. Berikut contoh kasus dana kas kecil dengan menggunakan dua metode tersebut. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan kas, seperti perbedaan catatan bank dengan catatan kas perusahaan. Rekonsiliasi bank dibuat biasanya untuk mengetahui penyebab yang bisa disebabkan oleh 1. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, yaitu setoran yang sudah dicatat menambah saldo akun kas di bank
di buku besar perusahaan, namun sampai rekening koran diterbitkan belum tercantum di rekening koran. 2. Cek yang belum dicairkan, yaitu cek yang sudah ditulis perusahaan dan disetorkan setelah dicatat sebagai pengeluaran, namun sampai sekarang rekening koran diterbitkan oleh bank belum dicairkan oleh si pemegang cek. 3. Setoran pelanggaran yang langsung direkeningkan perusahaan atau penagihan bank kepada pelanggan. 4. Kesalahan-kesalahan bank atau perusahaan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan mencatat jumlah cek atau penerimaan, atau kesalahan pendebitan atau pengkreditan yang dilakukan oleh bank. Jenis dan tujuan rekonsiliasi bank. 1. Jenis rekonsiliasi satu kolom yang bertujuan menyesuaikan saldo rekening koran bank agar sesuai dengan saldo kas di bank. 2. Rekonsiliasi dua kolom, yaitu bertujuan menyesuaikan saldo rekening koran bank dan catatan saldo di bank di perusahaan sehingga diperoleh kas di bank yang sebenarnya. 3. Rekonsiliasi 4 kolom yang bertujuan biasanya digunakan oleh auditor untuk memeriksa mutasi bank perusahaan dan menguji saldo bank. Contoh rekonsiliasi satu kolom. Dalam membuat rekonsiliasi bank satu kolom ini harus diasumsikan salah satu saldo dan perlu diselesaikan menuju saldo yang dianggap benar. Apabila saldo kas di bank menurut rekening koran bank diasumsikan salah, maka perlu disesuaikan ke saldo kas di bank menurut buku besar yang sudah diasumsikan. Sebaliknya, apabila saldo kas di bank menurut buku besar diasumsikan salah, maka perlu disesuaikan ke saldo kas di bank menurut rekening koran yang diasumsikan benar. Contoh rekonsiliasi bank dua kolom. Biasanya, rekonsiliasi dua kolom ini dibuat menyesuaikan kedua saldo kas di bank, baik menurut buku besar atau menurut rekening koran. Tujuannya adalah mencari saldo kas di bank yang sebenarnya. Contoh rekonsiliasi bank 4 kolom. Biasanya digunakan ada 3 cara untuk melakukan rekonsiliasi bank 4 kolom. 1. Saldo rekening koran dan saldo kas di bank menurut buku besar disesuaikan untuk mencari saldo yang benar. 2. Saldo bank disesuaikan atau dicari perbedaannya terhadap saldo buku perusahaan. 3. Saldo buku besar disesuaikan terhadap saldo rekening koran. Penyesuaian ini disebut terhadap saldo awal, saldo penerimaan, dan saldo pengeluaran pada bulan yang dilakukannya rekonsiliasi bank. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.